buat sebuah tata tertib supaya acara ini bisa maksimal buat semuanya ya. Dan ini mungkin kita akan bikin acara bahwa setelah 15 menit atau kalau kita sudah mulai jalan atau pada waktu ada speaker berbicara, kita nggak admit orang baru ya. Nanti mengganggu nggak ini presentation dan sebagainya? Admit nggak apa-apa Bu, sama saya. Admit tetap masuk ya, tapi cepat ya jawabnya ya. Kalau enggak nanti mengganggu waktu presentation, tayangan layar, dan sebagainya. Lalu pertanyaan-pertanyaan ada baiknya mulai dikumpulkan setiap ada pertanyaan di dalam chatting, supaya kita semuanya rapih dan bisa lebih cepat ya. Dan nanti akan disortir oleh Ibu Natali supaya pertanyaan-pertanyaan itu menjadi suatu pertanyaan yang kalau ada 2 orang atau 3 orang bertanya yang mirip kan bisa jadi satu phrase sehingga menjadi satu pertanyaan jawab ini jadi lebih lancar, karena kalau langsung berbicara nanti pertanyaannya dia berbicaranya bisa panjang sekali dan tidak terconcise ya. Oke. Kita akan memulai dan terima kasih Pendeta Dr. Hanas yang ada di tengah-tengah kita. Beliau adalah dosen Islamologi, betul Pak? Di betul, STT Harvest ya. Dan beliau adalah apa ini Pak? State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta itu Bapak lulusan dari sana atau bagaimana ini? Ya, lulus dari sana. Waduh, luar biasa ya. Ini pasti suatu hal yang sangat kita butuhkan pada sore hari ini. Mari kita dengarkan dan persiapkan hati kita untuk mendengarnya. Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih kepada Ibu Lilis, the best host kita pada malam ini. Kembali bersama dengan saya Dr. Hanas DTH dalam seri webinar Leadership A to Z, the purpose driven leadership. Secara khusus pada malam ini kita akan memperhatikan kepemimpinan beretika yang dikasih Yesus Kristus, kepemimpinan orang lain dengan cara yang baik, bermoral, berakhlak guna mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Nah, kita bisa memperhatikan juga setelah melihat definisi ciri-cirinya ya. Setidaknya ada 3 ciri-ciri yang menjadi kualifikasi daripada kepemimpinan beretika secara general. Yang pertama itu mengasihi Tuhan. Seorang pemimpin yang mengasihi Tuhan berarti menunjukkan kebaikan tertinggi atau the highest good, yakni melakukan persekutuan atau hubungan dengan Allah, union with God. Hubungan tersebut hanya dapat terjadi bila seseorang pemimpin beretika ini mengalami kelahiran baru atau born again. Dengan demikian, pemimpin tersebut menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa yang harus menerima pembaharuan rohani. Hal ini dapat dialami bila pemimpin tersebut menerima kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dengan hidup baru di dalam Kristus, maka setiap pemimpin beretika akan bisa bersekutu dengan Allah. Pemimpin yang melakukan persekutuan dengan Kristus itu menghasilkan kepekaan terhadap kepemimpinan yang sehat dan bertanggung jawab ya. Sehingga keputusan yang baik, sehat, indah, dan benar menjadi nyata dalam kepemimpinannya. Nah, pemimpin yang demikian akan memiliki nurani yang begitu kuat, yang akan menjadi hakim moral bagi kepemimpinannya karena ia mengalami penerangan roh senantiasa. Nah, pribadi dan perbuatan Allah akan menjadi ukuran kepemimpinannya. Persekutuan dengan Allah menjadikan pemimpin beretika mengakui kedaulatan Allah atas dirinya sebagai pemimpin dan segala yang dimilikinya. Pemimpin yang beretika hanyalah memiliki hak pakai dan harus bertanggung jawab sebagai pemimpin kepada Tuhan itu sendiri. Pemimpin yang demikian sangat menyadari bahwa apa yang Tuhan percayakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah mengasihi sesama manusia. Setelah seorang pemimpin mengasihi Allah dan mengasihi sesama, maka dia akan mengasihi manusia yang merupakan penggenapan terhadap hukum yang ditetapkan tanpa pamrih. Karena adanya komitmen untuk hidup berkenan kepada Allah. Sebab mengasihi sesama adalah bagian dari melakukan perintah Allah. Hasrat yang dimiliki oleh seorang pemimpin hendaknya dibagikan dengan sesama, ya, sehingga rasa achievement menjadi kenyataan, yakni kenikmatan bersama.
Kalau kita memperhatikan Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 47, ini merupakan contoh konkret dari jemaat mula-mula yang menerapkan kepemimpinan mengasihi sesama ya. Nah, kita perhatikan dijelaskan dalam jemaat mula-mula tersebut dasar kehidupan bersama, yakni beriman kepada Tuhan, konsep pemertaan yang kadang-kadang disertai dengan pengorbanan demi orang-orang yang berkekurangan ya. Kemudian pemertaan itu dilaksanakan dengan tujuan untuk memuliakan Allah dan berkenan kepada manusia. Nah, jika pemimpin beretika mengasihi Allah dan sesama manusia, maka terjadi keseimbangan dalam prinsip praktek, pendapatan, dan pembagian hasil. Kecenderungan untuk mencari kenikmatan sendiri akan cenderung dijinakkan ya. Kepemimpinan mencairkan identitasnya, individunya dinetralisir, terlihat kebaikan diri, kebaikan terhadap diri sendiri maupun juga sesama itu diselaraskannya. Nah, kemudian mengasihi diri sendiri. Persekutuan yang intim dengan Allah mengakibatkan setiap pemimpin menghargai diri sendiri. Pemimpin yang demikian akan mengasihi dirinya sebagai ciptaan Tuhan, tidak akan merusak diri sendiri dan berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang merupakan kehendak Allah. Penerimaan dan kepuasan terhadap diri sendiri diperoleh sebagai anugerah Allah dan tidak terikat kepada harta benda ya. Harta benda merupakan pelengkap hidup dan bukan merupakan tujuan hidup. Pandangan berubah dari hidup untuk bekerja menjadi bekerja untuk hidup. Dengan demikian, ia akan tetap memfokuskan kepemimpinannya kepada Kristus, menjadi pribadi yang sehat dan bertanggung jawab. Kepemimpinan beretika itu ditunjukkan oleh Yesus Kristus dan Petrus serta Paulus ya, yang bisa kita lihat dari Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 17 dan Galatia 5 ayat 22 sampai 23 sebagai biblical foundation daripada kepemimpinan ini. Coba kita perhatikan apa yang dinyatakan dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Karena kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, seperti apa sebenarnya mengasihi Tuhan itu? Yang pertama, mengasihi Tuhan dengan agapas. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 ya. Nah, istilah mengasihi diterjemahkan dari kutipan Yunani agapas dari akar kata agapao, merupakan verb indikatif present aktif orang kedua singular ya. Secara gramatikal diartikan kamu sedang mengasihi atau terus-menerus mengasihi. Nah, dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 16 itu dijelaskan bagaimana Simon anak Yohanes, kamu sungguh-sungguh sedang mengasihi atau terus-menerus mengasihi aku, merupakan pernyataan Yesus ya. Dalam ayat 15 pertanyaan pertama dan ayat 16 merupakan pertanyaan kedua. Suatu pertanyaan yang sungguh-sungguh dipertanyakan kepada Petrus untuk disadari karena kesadaran akan sungguh-sungguh sedang dan terus-menerus mengasihi merupakan ciri daripada kepemimpinan beretika. Kalau kita memperhatikan konteks perjanjian lama, agapao ini dihubungkan dengan manusia yang memberikan kesenangan, salah satunya adalah seks. Dihubungkan dengan Allah bermakna dia mencintai manusia, dihubungkan dengan lawan bermakna mengasihi musuh. Bromili sebagai penulis yang luar biasa menjelaskan bahwa agapao dalam konsep agama bermakna bahwa setiap orang yang mencintai Allah menemukan keselamatan dan jaminan. Itu sebabnya umatnya tetap menjaga perintahnya ya. Ulangan 5 ayat 10. Melayani dia, Ulangan 10 ayat 12, dan hidup menurut jalannya, Ulangan 10 ayat 12 dan pasal 11 ayat 22. Kasih Allah membuat manusia memahami bahwa Tuhan itu mencintai bersifat universal. Namun ia juga secara khusus mengasihi kelompok tertentu seperti orang yang suci hatinya, orang miskin, bahkan penduduk asing. Hosea memberikan ekspresi yang sangat kuat bahwa kasih Allah lebih dominan dibandingkan kasih manusia kepadanya. Ia membenci pemberontakan umatnya tetapi mencintai Israel dengan kasih yang kekal. Bahkan kasihnya menjadi dasar kesetiaannya. Nah, istilah agapao yang digunakan dalam bahasa Yunani jika dihubungkan philein menandakan cinta sesama, mencakup semua umat manusia dan memerlukan kewajiban hubungan timbal balik ya. Jika dihubungkan dengan agapan,
menyatakan cinta seorang yang lebih tinggi terhadap yang lebih rendah. Cinta itu bersifat aktif dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Istilah agapao dalam penggunaan Yudaisme itu menyatakan bahwa cinta atau kasih dalam perjanjian lama adalah cinta yang cemburu. Namun Allah mengasihi Israel. Tuhan adalah sumber kasih dan kebijakan. Kasih mengatasi rasa takut dan mencapai hidup sejati. Setiap orang yang mengasihi sesama berasal dari Tuhan dan mengekspresikan dalam perbuatan baik. Nah, penggunaan istilah agapao oleh Yesus Kristus menyatakan bahwa kasih merupakan perintah baru. Kasih dinyatakan kepada Allah dan sesama bersifat eksklusif dan tanpa syarat. Kasih Allah adalah komitmen total Tuhan, ya. Kasih kepada Allah menolak mamon, kesombongan, memperhatikan penganiayaan dan menuntut kesetiaan. Setiap orang yang mengasihi sesama berarti menyatakan kasih kepada Allah. Matius 22 ayat 39. Itu melampaui batas apapun, berasal dari respon hati dan dilakukan dengan tenang dalam setiap kesempatan. Mengasihi sesama berarti mengasihi musuh, mengampuni dan membangun hubungan yang baru seorang terhadap yang lain. Petrus dituntut Yesus untuk mengasihi dengan kasih agape, terlihat dalam Yohanes 21 tadi ya, 15-17. Ketika Yesus berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Sesungguhnya Yesus menekankan kepada Petrus bahwa kasih kepada Kristus jauh lebih penting daripada kasih terhadap sesama. Kasih yang diharapkan oleh Yesus dan Petrus adalah kasih yang mengabdi kepadanya, bukan kasih yang hanya melibatkan emosi. Petrus hanya memiliki kasih filio, kasih persahabatan yang dibangun sebatas kehendak atau emosi. Ayat 15 menjelaskan bahwa sekalipun Petrus hanya bisa mengasihi Yesus dengan kasih filio, namun Yesus tetap memerintahkan untuk menggembalakan domba-dombanya. Nah, pada ayat 16 menjelaskan bahwa Yesus untuk kedua kali menanyakan kasih Petrus kepadanya. Namun dalam ayat ini menyinggung nama Petrus disebut Simon, anak Yohanes. Penggunaan nama Simon, anak Yohanes untuk Petrus terkait dengan komitmen Petrus yang lebih besar dibanding dengan murid-muridnya yang lain. Yesus bertanya kepada Petrus, apakah komitmen tersebut masih ada? Pengulangan pertanyaan dan tugas menambahkan suasana hikmat pada percakapan ini dan memberi kesan bahwa Tuhan Yesus sedang memeriksa hati Petrus yang sedalam-dalamnya. Yang kedua adalah mengasihi sesama dengan menggembalakan domba-domba. Itu juga sama ya dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 17. Istilah gembalakanlah diterjemahkan dari kutipan Yunani Perjanjian Baru pada pasal 21 ayat 16, poimaine dari akar kata poimaino merupakan verb imperatif present aktif orang kedua tunggal ya. Secara gramatikal diartikan hendaklah kamu terus-menerus menggembalakan, suatu perintah agar murid-murid bertindak untuk menggembalakan dengan konsisten. Hal ini jelas menjadi ciri dari kepemimpinan yang beretika ya. Nah, istilah poimano dalam konteks di ancient Near East atau Timur Dekat kuno itu menjelaskan bahwa di Palestina menggembalakan domba merupakan pekerjaan yang mendukung perekonomian sehingga setiap orang yang bekerja untuk hal tersebut layak mendapatkan upahnya. Itu sebabnya pekerjaan tersebut harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, istilah poimaino dalam konteks perjanjian lama menjelaskan bahwa Allah adalah gembala bagi Israel yang menuntun, membimbing, melindungi, menggendong, dan memberikan makanan. Gembala-gembala dalam perjanjian lama harus menunjukkan dedikasi yang baik dan dapat menyatukan umatnya. Penggunaan poimano dalam konteks Yudaisme Palestina menyatakan bahwa gembala diklasifikasikan oleh para nabi sebagai pencuri dan penipu sehingga para gembala kehilangan hak sipilnya. Penggunaan poimano dalam konteks Yesus dan gembala-gembala dimaknai bahwa para gembala harus memberikan hidupnya untuk menggembalakan umatnya sebagaimana Yesus mati untuk menggembalakan umatnya, maka semestinya para gembala mengikuti keteladanan Yesus tersebut. Nah, istilah poimano dalam konteks perkataan Yesus dalam Injil Sinoptik dimaknai bahwa Yesus adalah gembala yang baik, dia rela mati dan akan datang kembali untuk menghakimi orang yang tidak percaya kepadanya yang digunakan dengan memisahkan antara domba dan kambing. Istilah poimano dalam konteks pernyataan kristologis dari gereja mula-mula dimaknai bahwa Yesus adalah gembala yang menyediakan kebutuhan dan melindungi umatnya. Ia adalah gembala agung yang melebihi semua gembala lainnya. Selanjutnya dalam konteks gembala, istilah poimano sebagai pemimpin jemaat dimaknai bahwa pemimpin jemaat juga dapat disebut sebagai gembala. Gembala tersebut harus melakukan tugas pelayanan pastoral dengan maksimal sebab saat ia datang kembali, gembala tersebut akan mendapatkan upahnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak hanya menanyakan untuk kedua kalinya kepada Petrus perihal apakah engkau mengasihi aku, namun juga Yesus memerintahkan Petrus untuk kedua kalinya, gembalakanlah domba-dombaku. Ini menarik.
Istilah gembalakanlah dalam ayat 15 itu bermakna hendaklah memberi makan terus-menerus. Sedangkan pada ayat 16 bermakna hendaklah memberi makan, merawat atau memelihara kawanan domba terus-menerus. Makna yang terkandung dalam istilah poimaine lebih luas dibandingkan dengan istilah boske. Ya. Istilah domba-dombaku yang dimaksudkan adalah orang-orang percaya yang membutuhkan pelayanan pastoral agar hidup sesuai dengan firman Allah. Pada ayat 17 menjelaskan bahwa kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Yesus menanya Simon. Petrus 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Menunjukkan kepada pemulihan Petrus agar atas 3 kali penyangkalannya bahwa ia menyangkal Yesus. Ya. Jadi makna dari 3 pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa Petrus telah dipulihkan dari penyangkalannya terhadap Yesus. Nah, Tuhan Yesus bertanya 3 kali apakah Petrus mengasihinya. Dalam bahasa aslinya, pernyataan pertama dan kedua ayat 15 dan 16 menggunakan kata agapas yang mempunyai makna kasih sepenuhnya, kasih tanpa syarat, dan kasih yang mengabdi kepadanya. Pertanyaan ketiga, Yesus menggunakan kata phileis, berbeda dengan agapas, yang bermakna kasih sebatas emosi, kehendak, atau kasih persahabatan yang nilainya di bawah agapas. Petrus menjawab ketiga pertanyaan tersebut dalam ayat 15, 16, 17 ya dengan menggunakan kata yang sama. Philo, istilah phileis berasal dari kata philo. Istilah philo merupakan indikatif present aktif orang pertama tunggal ya. Artinya saya Petrus sedang sungguh-sungguh mengasihi. Dengan kasih philo, yakni kasih persaudaraan dan bukan kasih agapao. Petrus menjadi sedih sebagaimana dijelaskan dalam ayat 17 karena Petrus hanya bisa philo kepada Yesus dan belum bisa agapao. Artinya kasih Petrus kepada Yesus hanya bisa sebatas emosi atau persahabatan, belum bisa mengasihi sepenuhnya. Penuh pengabdian tanpa syarat. Yesus setiap kali bertanya kepada Petrus selalu diakhiri dengan perintah, gembalakanlah domba-dombaku. Memberi makna bahwa Injil Yohanes memberi penekanan pada penggembalaan. Jadi jelaslah bahwa kepemimpinan beretika dalam Yohanes 21 ayat 15-17 memiliki 2 pokok utama, yakni mengasihi Tuhan dengan agapas dan mengasihi sesama dengan menggembalakan domba-dombanya. Selanjutnya pada bagian yang terakhir berbicara tentang mengasihi diri sendiri dengan hidup berbuah. Itu jelas sekali ya kalau kita perhatikan dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kalau kita perhatikan mengasihi diri sendiri dengan hidup berbuah itu ditunjukkan dengan menunjukkan kasih. Itu yang pertama, menunjukkan kasih. Nah, istilah kasih dalam bahasa Yunani agape itu merupakan nominatif feminim singular, secara gramatikal berarti kasih. Dalam hal ini kasih adalah milik roh yang terlihat pada pribadi yang menerapkan kepemimpinan beretika. Sejarah penggunaan agape dalam periode Rasul-Rasul, khususnya dalam tulisan Paulus, diketahui bahwa manusia di dalam Kristus adalah sasaran atau objek kasih Allah. Sebab orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Kasih membuat iman bekerja, merupakan buah roh, sifatnya membangun, dan menjadi utama dibandingkan dengan iman dan pengharapan. Mengasihi dilakukan terhadap semua orang, terutama kepada saudara seiman. Galatia 6 ayat 10 ya. Kasih Kristus yang ada di dalam setiap orang percaya menjadi penyebab utama maka umatnya disanggupkan untuk mengasihi Allah dan sesama. Kasih tersebut ditunjukkan bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk orang lain sehingga orang lain dapat diperhatikan dan merasakan kebaikan. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan sukacita. Istilah sukacita dalam bahasa Yunani itu kara, merupakan noun nominatif feminim singular. Secara gramatikal berarti sukacita. Dalam hal ini sukacita adalah milik roh yang terlihat dari pribadi yang menerapkan kepemimpinan beretika. Sejarah penggunaan istilah kara dalam tulisan Paulus diperoleh di dalam iman kepada Yesus Kristus, merupakan buah roh dan juga bagian dari kerajaan Allah. Setiap orang percaya harus tetap bersukacita dalam pengharapan dan tetap mengekspresikan sukacita dengan orang yang bersukacita. Sukacita dapat terjadi ketika berdoa, dalam penderitaan karena Kristus, dalam kelemahan sekalipun karena Tuhan yang menyediakan sukacita tersebut. Sukacita diberikan kepada setiap orang percaya berdasarkan anugerahnya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Namun setiap orang percaya memiliki tanggung jawab untuk membangun hubungan pribadi yang intim dengan Allah. Hubungan yang intim dengan Allah bukan hanya ditunjukkan dengan memuji dan menyembahnya dalam kata-kata, namun juga hidup memenuhi dan melakukan kehendaknya. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan damai sejahtera. Istilah damai sejahtera dalam bahasa Yunani itu eirene, yang merupakan
nominatif feminim singular. Secara gramatikal berarti damai sejahtera. Dalam hal ini, damai sejahtera adalah milik roh yang terlihat dari pribadi yang menerapkan kepemimpinan beretika. Sejarah penggunaan istilah Irene ini dalam Perjanjian Baru digunakan pertama kali dalam salam oleh para rabi atau Tuhan Yesus oleh Paulus, baik di awali tulisannya maupun di akhir suratnya biasanya menggunakan istilah Irene ini ya. Damai sejahtera mencakup keselamatan, kerukunan manusia, damai dengan Allah, dan menyatakan penghormatan. Damai sejahtera juga bermakna perasaan tenang dan menyatakan keselamatan yang bersifat eskatologis. Yang keempat adalah menunjukkan kesabaran. Ya, istilah kesabaran dalam bahasa Yunani itu makrotumia. Sama ya, non-nominatif feminim singular. Secara gramatikal berarti kesabaran. Dalam hal ini kesabaran adalah milik roh yang terlihat dari pribadi yang menerapkan kepemimpinan beretika. Sejarah penggunaan istilah makrotumia ini terkait dengan kehidupan Kristen bahwa kesabaran harus ditunjukkan kepada semua orang, merupakan buah roh. Orang Kristen yang sabar berarti memiliki kasih, dan dalam pelayanan harus menunjukkan kesabaran supaya dapat menanggung segala sesuatu karena Allah yang memanggil untuk hidup dalam kesabaran. Sabar adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak mudah putus asa, tidak mudah marah, tahan menderita baik terhadap saudara seiman maupun tidak seiman. Selanjutnya menunjukkan kemurahan. Istilah kemurahan dalam bahasa Yunani itu krestotes, merupakan noun nominatif feminim singular. Secara gramatikal berarti kemurahan. Dalam hal ini kemurahan adalah milik roh yang terlihat dari pribadi yang menerapkan kepemimpinan beretika ya. Penggunaan krestotes ini menunjuk pada kemurahan di mana Kristus menebus dosa manusia dengan kemurahannya. Kemurahan Tuhan Yesus diberikan kepada manusia semestinya menyadarkan untuk bertobat ya, dan setiap orang percaya semestinya harus menunjukkan kemurahan dalam kehidupan setiap hari karena kemurahan adalah bagian dari buah roh yang telah diberikannya. Kemurahan adalah berbuat baik secara sosial, tidak menyakiti atau membuat orang lain menderita dan memenuhi kebutuhan orang lain. Selanjutnya kebaikan, menunjukkan kebaikan dalam bahasa Yunani itu agathosune, non nominatif feminim singular. Secara gramatikal berarti kebaikan. Dalam hal ini adalah kebaikan itu milik roh yang terlihat dalam pribadi yang menerapkan kepemimpinan beretika. Nah, sejarah penggunaan agathosune ini dalam Perjanjian Baru untuk menyatakan kualitas atau keunggulan moral ya. Membuktikan bahwa seseorang baik adanya merupakan buah roh. Umat Allah yang menunjukkan kebaikan berarti hidup dalam terang Allah. Hal ini semestinya menjadi gaya hidup dari setiap orang Kristen. Kebaikan adalah membenci kejahatan, menegakkan kebenaran dan keadilan, serta berbudi pekerti. Selanjutnya Bapak Ibu menunjukkan kesetiaan. Kesetiaan dalam bahasa Yunani pistis merupakan non nominatif feminim singular. Secara gramatikal berarti kesetiaan. Dalam hal ini kesetiaan adalah milik roh ya, yang terlihat dari pribadi yang menerapkan kepemimpinan beretika. Nah, sejarah penggunaan pistis ini dalam konsep Paulus dan Kristen pada umumnya dimaknai bahwa orang beriman itu setia pada kematian Kristus akan diselamatkan. Keimanan kepada Yesus diaktualisasikan melalui baptisan dan taat kepadanya. Setiap orang percaya harus tetap tegak atau teguh beriman kepadanya. Iman digunakan ketika berdoa, harus terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan harus digunakan dalam melakukan segala sesuatu, sebab jika tidak demikian disebut dosa. Nah, kesetiaan mencakup adanya komitmen, kejujuran, dapat dipercaya, dan sikap yang memuliakan Tuhan. Kesetiaan merupakan sifat yang sangat baik yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya dalam membangun hubungan dengan orang lain yang akan memberi peluang untuk mendapatkan berbagai keuntungan atau kebaikan. Selanjutnya menunjukkan kelemah lembutan. Istilah kelemah lembutan itu dalam bahasa Yunani prautes, merupakan nominatif feminim singular. Secara gramatikal berarti kelemah lembutan. Dalam hal ini kelemah lembutan adalah milik roh yang terlihat dari pribadi yang menerapkan kepemimpinan beretika ya. Nah, sejarah penggunaan prautes ini menurut Paulus berpotensi untuk memperbaiki hubungan yang kurang baik dengan orang lain ya. Kelemah lembutan juga berarti berlawanan dengan kesombongan. Yesus Kristus adalah contoh dari pribadi yang lemah lembut. Kelemah lembutan adalah bagian dari buah roh. Saudara seiman yang melakukan pelanggaran terhadap kebenaran Allah harus dituntun dengan lemah lembut. Sebab kelemah lembutan harus menjadi gaya hidup orang Kristen sehari-hari. Kelemah lembutan itu harus dirasakan di antara saudara seiman, juga dirasakan oleh orang lain.
Kelemah lembutan hanya dimiliki oleh orang-orang yang rendah hati, rela tunduk, tetapi tidak berarti tidak bisa marah. Marah adalah sifat manusia yang tidak bisa dibuang ya. Marah tidak berarti selalu negatif. Marah pada tempatnya adalah baik. Orang yang marah bila tepat tidak berarti orang tersebut tidak lemah lembut. Kemudian yang terakhir menunjukkan penguasaan diri ya. Istilah penguasaan diri dalam bahasa Yunani itu enkrateia, nominatif feminim singular, secara gramatikal berarti penguasaan diri. Dalam hal ini penguasaan diri adalah milik roh yang terlihat dari pribadi yang menerapkan kepemimpinan beretika. Sejarah penggunaan istilah enkrateia ini sangat penting digunakan dalam kaitannya dengan etika filosofis. Filsuf Sokrates menganggap enkrateia sebagai suatu kebajikan tertinggi, di mana Aristoteles dan Stoa juga memberikan perhatian khusus terhadap hal tersebut. Setiap orang memiliki kebebasan untuk mengontrol dirinya sendiri dan mempertahankan kebebasan tersebut dalam penguasaan diri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, penguasaan diri itu dapat terjadi bila seseorang memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus. Penguasaan diri juga terbukti dalam pernikahan yang berupaya semaksimal mungkin untuk bersatu dan tidak berselingkuh. Kalau kita memperhatikan korelasi kepemimpinan beretika Yesus Kristus dan Petrus serta Paulus menurut Yohanes 21 ayat 15-17 dan Galatia pasal 5 ayat 22-23 dalam kaitan teologi sistematika, maka kita melihat ada beberapa hal. Yang pertama, pengajaran kristologi dalam Yohanes 21 ayat 15-17 ini menjelaskan bahwa Yesus Kristus menampilkan dirinya setelah kebangkitannya kepada murid-murid dan diketahui Yesus adalah Tuhan. Petrus dan murid-murid lainnya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Demikian pula setiap orang percaya harus tetap dan selama-lamanya mengakui ketuhanan Yesus Kristus. Kemudian kalau kita lihat secara eklesiologi dalam Yohanes 21 ayat 15-17, itu menjelaskan bahwa Petrus dituntun untuk mengasihi Allah dengan kasih Allah, bukan dengan kasih manusia yang sebatas persahabatan atau filio. Kesedihan Petrus yang hanya bisa mengasihi Yesus dengan sebatas kasih filio semakin menyadarkan Petrus bahwa Yesus tetap agape kepadanya, sekali Petrus hanya bisa filio kepadanya. Nah, tuntutan Yesus agar Petrus memiliki kasih agape kepadanya dihubungkan dengan apa? Menggembalakan domba-dombanya. Artinya Petrus hanya bisa menggembalakan domba-dombanya bila memiliki kasih agape terhadapnya. Jadi setiap orang percaya yang mengimplementasikan kepemimpinan seyogyanya tetap mengakui ketuhanan Yesus dan memiliki kasihnya sehingga dapat menggembalakan umatnya. Pengajaran eklesiologi yang terlihat dari Galatia 5 ayat 22-23 ini menjelaskan bahwa gereja adalah tubuh Kristus yang semestinya hidup dalam pimpinan atau dikendalikan Roh Kudus. Hidup yang diserahkan sepenuhnya kepada Allah akan menjadikan setiap orang percaya akan bisa memuliakan Tuhan ya. Nah, kesaksian yang baik akan menjadi berkat bagi orang lain. Untuk orang percaya akan mendorong sesama umat hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kesaksian yang baik akan membuka peluang bagi orang yang tidak percaya menerima Yesus secara pribadi, sebab hanya orang yang menerima Yesus yang bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sebaliknya orang yang tidak percaya akan hidup dipimpin oleh keinginan daging. Nah, tentu saja hidup di dalam roh sangat berbeda atau berlawanan dengan hidup dalam keinginan daging. Orang yang sudah menerima Yesus secara pribadi semestinya menunjukkan kehidupan yang menghasilkan buah roh, yakni menunjukkan kasih, menunjukkan sukacita, menunjukkan damai sejahtera, menunjukkan kesabaran, menunjukkan kemurahan, menunjukkan kebaikan, menunjukkan kesetiaan, menunjukkan kelemah lembutan. Nah, umat Allah yang mengasihi diri sendiri menunjukkan hidup yang menghasilkan buah roh. Nah, Bapak Ibu, sebagai executive summary daripada presentation ini, kesimpulannya adalah kepemimpinan beretika adalah kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi orang lain dengan cara yang baik, bermoral, berakhlak guna mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Nah, adapun ciri kepemimpinan beretika dari Yesus Kristus, Petrus serta Paulus hanya ada 3. Pertama, mengasihi Tuhan dengan agapas. Yang kedua, mengasihi sesama dengan menggembalakan dombanya. Yang ketiga, mengasihi diri sendiri dengan hidup berbuah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada host kita. Oke, Bapak Ibu, kita telah mendengar dari Dr. Hanas. Bentar ya. Pertanyaan-pertanyaan boleh mulai ditulis di chatting dan nanti Ibu Natali yang akan membacakan pertanyaan-pertanyaannya. Saya akan simpulkan
dari Bapak Dr. Hanas tadi dikatakan bahwa ada 3 hal yang terpenting bagi ciri seorang kepemimpinan. Dalam hal ini adalah pemimpin yang penuh kasih. Ya, kasih itu ada 3 hal. Bahwa seorang pemimpin itu satu, dia harus mengasihi Tuhan. Yang kedua, dia harus mengasihi sesama. Dia harus bisa mengasihi dirinya sendiri. Nah, dari ini Dr. Hanas tadi menjabarkan satu persatu tentang apakah kasih kepada kasih Tuhan, mengasihi Tuhan. Nah, ujian pertanyaan yang Tuhan Yesus berikan kepada Petrus dalam hal ini dipertanyakan juga kepada kita, maksudnya begitu ya, Dr. Hanas? Ya. Apakah kita mampu mengasihi sesama dengan kasih dari Allah, yaitu yang disebut kasih agapos. Nah, tetapi Petrus itu jawabannya kenapa ditanya sampai 3 kali? Jawabannya adalah dengan kasih filia, artinya kasih secara manusia. Dan kemampuan Petrus adalah mengasihi Tuhan hanya juga dengan kasih terbatas manusia yang penuh dengan emosi. Ya, bukan kasih yang tidak terbatas seperti Tuhan Yesus yang mengasihi bagi kita. 2 kasih yang berbeda. Dan kasih Tuhan itu dijelaskan sebagai kasih yang berotoritas, yang lebih tinggi daripada kasih sesama manusia. Tuhan ingin mengajarkan kepada kita yang telah dipanggil sebagai pemimpin, menjadi pemimpin yang mampu memiliki kasih agapos ini di dalam tugasnya, yaitu di dalam mengasihi sesama diberikan pekerjaan untuk menggembalakan domba-dombanya. Namun, sebagai pemimpin untuk bisa melakukan tugasnya, dia juga harus mampu mengasihi dirinya sendiri. Dan dengan mengasihi diri sendiri, itu artinya dijabarkan kalau seseorang mengasihi diri sendiri, dia harus hidupnya berbuah. Dalam hal ini yang disebut berbuah adalah bukan buah uangnya, bukan buah pekerjaan karier, tetapi berbuah roh, yaitu dia mampu menunjukkan kasih, menunjukkan sukacita, bisa menunjukkan juga damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, ya, kemurahan seperti Tuhan Yesus kepada manusia yang penuh kemurahan, lalu kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, artinya mampu selalu memperbaiki hubungan dengan sesama. Ketika di dalam penggembalaan kita tahu akan banyak sekali konflik dan perbedaan pendapat. Jadi kelemah lembutan ini mengalahkan kesombongan. Dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Jadi Tuhan ingin dengan diberikan Roh Kudus itu maka seseorang mampu berbuah. Dan buah itulah yang membuat kita juga mampu, yang Tuhan berikan pada kita adalah roh yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga dengan kita mampu berbuah, kita mampu melakukan pekerjaan Tuhan di dalam menggembalakan umatnya. Demikian kesimpulan yang saya bisa berikan kepada dari apa yang Dr. Hanas. Boleh sekarang pertanyaan-pertanyaan? Sudah ada? Pertanyaan belum ada, Bu. Mungkin nanti pertanyaannya belum ada. Oke. Kalau gitu sambil menunggu pertanyaan yang ada, saya ingin bertanya. Saya yang tanya aja ya, supaya ini nggak kosong ya. Jadi Dr. Hanas tadi saya melihat ini sebagai suatu pelajaran yang sangat dalam dan sangat teologis. Nah, sekarang di dalam prakteknya saja mungkin kita sebagai orang awam, pribadi kita yang di dalam proses sudah diselamatkan tetapi belum sempurna gitu ya. Ada istilahnya kan, already but not yet gitu kan, istilah lainnya itu. Bagaimana kita mampu untuk mengasihi diri sendiri? Karena pada umumnya kita tidak. Ketika Tuhan menjamah kita diselamatkan, itu ada satu proses ya. Bagaimana itu sampai kita bisa berbuah. Padahal itu adalah
otoritas dan kasih daripada Allah. Tetapi apa yang kita bisa lakukan diri kita sendiri ini supaya kita itu menuju kepada Tuhan dan mampu, apalagi kalau sampai ke agapos ya, mungkin filia aja kita nggak sanggup. Bisa ketika manusia itu sudah pada dasarnya itu natur manusia berdosa penuh dengan pemikiran diri sendiri, ya itu kan suatu konflik yang besar sekali di dalam diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin contoh praktis yang Bapak bisa ajarkan dari teologis ini. Ya, terima kasih Ibu Lilis ya. Kita paham bersama-sama bahwa Tuhan Yesus itu melakukan yang pertama namanya position sanctification. Penyucian secara posisi, bahwa kita setelah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi disebut orang kudus. Kita bukan orang berdosa. Seluruh dosa dari Adam dan Hawa yang disebut dengan dosa keturunan maupun juga dosa imputasi langsung dari Adam kepada kita itu diselesaikan oleh Kristus di kayu salib, dan itu menjadi efektif bagi kita setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, untuk bisa mengasihi diri sendiri, hidup berbuah ini, kita masuk dalam satu fase yang namanya progressive sanctification, yaitu penyucian dari hari ke hari secara progres. Setidaknya ada harapan buat kita. Pertama, Roh Kudus itu dia berdiam. Artinya Roh Kudus tidak keluar masuk di dalam hidup orang percaya. Yang harus dipahami sangat berbeda dengan perjanjian lama. Setelah Tuhan Yesus berkata harus tetap tinggal di Yerusalem dan Roh Kudus itu dicurahkan, maka yang menarik gereja itu didiami oleh Roh Kudus. Jadi gereja itu Roh Kudus tidak keluar masuk di dalam dirinya, tetapi didiami. Nah, di pendiaman Roh Kudus ini tidak hanya bermakna terjadi pengampunan, tidak hanya bermakna dimateraikan oleh Roh Kudus, tidak hanya bermakna memperoleh kepastian keselamatan, tetapi pendiaman Roh Kudus itu sebenarnya ada sesuatu yang lebih jauh selama orang itu hidup di dunia, yang namanya dipenuhi Roh Kudus. Satu-satunya di dalam teks Alkitab setelah orang percaya terima Yesus itu perintah, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Istilah yang dipergunakan itu pleureste. Pleureste itu merupakan satu kata kerja yang dapat saya terjemahkan, hendaklah kamu terus-menerus dipenuhi dengan Roh. Jadi perintah yang pertama itu dipenuhi dengan Roh. Dan itu merupakan satu komitmen. Namun jangan terlalu menjadi susah. Kenapa? Karena itu bisa disebabkan karena Roh Kudus berdiam di dalam diri seseorang. Roh Kuduslah yang memampukan seseorang untuk bisa menghasilkan buah roh ini. Nah, setelah keyakinan akan Roh Kudus itu ada, kemudian yang kedua adalah penyerahan, surrender. Surrender yang dimaksudkan di sini adalah satu, orang itu tetap harus menjaga persekutuan atau fellowship-nya dengan Tuhan. Baik melalui doa yang kontinu, baca firman yang kontinu, begitu ya. Dan yang ketiga, orang memang perlu latihan. Kalau ada istilah besi menajamkan besi, maka manusia menajamkan sesamanya. Untuk itu struggle yang kita hadapi di dalam hidup ini tidak boleh dilihat sebagai sesuatu yang melawan diri kita, tetapi itu bekerja atau menolong kita untuk mencapai yang namanya buah roh. Contoh, kenapa kita diperhadapkan dengan satu situasi yang membuat kita terluka? Itu tujuannya agar kita bisa menjadi orang yang sabar, bisa menjadi orang yang mengampuni, bisa menjadi orang yang menguasai. Nah, jika tidak bermaksud membuka pintu atau menjadi arogan, cobain gue deh. Bukan begitu. Tetapi Tuhan mengizinkan pergumulan-pergumulan itu untuk mengasah kita hingga kita sampai pada satu kondisi terlihat yang namanya buah roh. Ya, terima kasih Ibu Lilis. Ya, luar biasa ya jawabannya. Saya ulang jawabannya dari Dr. Hanas ini. Di dalam kelemahan natur dosa manusia, kita perlu mempunyai pokok-pokok hal yang paling penting supaya kita bisa
bertumbuh di dalam kekudusan yang Tuhan anugerahkan setelah diselamatkan atau progressive sanctification ini. Yaitu satu, memahami bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita, ditinggal di dalam gerejanya. Ya, Roh Kudus itu selalu hadir, ada bersama-sama di dalam diri kita. Artinya di dalam diri kita ya Pak ya? Betul ya. Dokter Hana? Ya, betul sekali. Yang kedua adalah dipenuhi oleh Roh Kudus orang percaya. Berarti dia tahu bahwa dia terus harus bekerja sampai dia dipenuhin. Dari satu, mengetahui dia berdiam di dalam Roh Kudus, lalu sampai dia itu sungguh-sungguh sadar dan dipenuhi Roh Kudus gitu ya. Dia harus mengambil sebuah keyakinan dan komitmen untuk percaya, komitmen untuk keyakinan. Lalu surrender untuk selalu fellowship dengan Tuhan dengan cara membaca firman Tuhan dan dengan banyak berdoa dan mungkin dengan pujian, penyembahan. Dan harus bersedia dilatih oleh Tuhan. Artinya ketika menghadapi kesulitan, di situ sesungguhnya adalah kunci bagi kita untuk bertumbuh di dalam kekudusan, atau kita itu mengeluh gitu ya, melawan, sehingga malah kita menjadi seorang yang terluka batinnya ya. Kata lainnya itu dia tidak bisa bertumbuh menjadi sabar, tetapi malah menjadi orang yang pahit hati mungkin begitu. Bisa ya, Dokter Hanas, boleh nggak itu? Ya, semacam itu. Terima kasih sekali untuk peneguhannya. Ya. Oke, jadi sekarang sudah ada pertanyaan, Ibu Natali? Belum, Bu. Kita lanjut aja, Bu. Nanti mungkin di akhir ada pertanyaan mungkin. Kalau lanjut, apakah Dokter Hanas ada topik berikutnya? Halo, selamat malam. Nanti... Ya, selamat malam. Aku nggak tahu. Halo, maaf ya, itu suara dari mana? Oke. Jadi itu suara ada di mana ya? Ada mute yang terbuka. Oke. Jadi hari ini kita sudah dengar dari Dokter Hanas. Selamat malam, Dokter Hanas. Siapa ya yang masuk? Kita bagaimana kalau kita lanjut dulu ke Pak Martono gitu, Bu? Oh iya, Dokter Sumartono sudah datang ya. Saya putarkan slide-nya dulu ya, Bu ya. Ya, selamat malam, Dokter Hanas. Ya, oke. Jadi kita masuk ke pembicara yang kedua, Dokter Sumartono, dan kita akan lihat dari video berikut ini. Sambil menunggu, Dr. Sumartono ini adalah seorang pemimpin yang Sumartono Hadinoto atau yang akrab dipanggil Martono lahir di Solo 21 Maret 1956 silam. Menikah dengan Meliana Kusyanto. Martono dikaruniai satu orang putri, yaitu Wiranti Widyastuti Hadinoto, dan 2 orang cucu. Walaupun hanya menempuh pendidikan sampai jenjang SMA, Martono berhasil membuktikan kepada khalayak bahwa ia mampu memberikan manfaat untuk banyak orang. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Kegemarannya dalam berkegiatan membawa pemilik candi aluminium ini aktif di dalam belasan organisasi yang diikutinya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi Mulai dari organisasi kemanusiaan, masih kuat. Bila saatnya nanti organisasi olahraga, tak berdaya lagi, organisasi hobi, sudah jadi berkah. organisasi pendidikan, hingga organisasi keagamaan.
Bahkan Martono berada di puncak kepemimpinan di organisasi tersebut. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri hidup ini. Berbagai penghargaan pun dia peroleh untuk kiprah dan kontribusinya dalam melayani dan membangun masyarakat Kota Solo dan juga Indonesia. Pakailah hidupku selagi aku masih. Bahkan di awal tahun 2018, penghargaan berupa Global Business and Interfaith Peace Award 2018 dari Persatuan Bangsa-Bangsa berhasil direngkuhnya karena dianggap berjasa pada dunia bisnis dan memperjuangkan pemahaman dan perdamaian lintas agama. Sudah jadi berkat, oh Tuhan, Karena reputasinya dalam kegiatan kemanusiaan, kepedulian, dan kebangsaan, Sumartono dipercaya menjadi narasumber di berbagai acara di televisi, baik TV lokal maupun TV nasional. bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh, hidup ini sudah jadi berkat. Berbagi dan melayani dalam segala keterbatasan dan keikhlasan agar menjadi manusia bermanfaat untuk sesama adalah visi yang selalu ia pegang teguh sampai saat ini. Sumartono Hadinoto. Ya, luar biasa. Kita semuanya sudah mendengar. Coba partisipan, di situ ada bar jempol. Kita kasih dulu jempol. Bisa nggak itu jempol? Nah, ya kita akan mulai mendengar pembicara yang kedua, yaitu Dr. Sumartono, mempraktekkan apa yang ciri-ciri kepemimpinan yang tadi sudah dibahas oleh Dr. Hanas. Selamat malam, Dr. Sumartono. Selamat malam Bu Lilis, bersyukur malam hari ini bisa ketemu. Dan Ya. bukan dokter Bu, saya cuman S3, SD, SMP, SMA. Oke, sorry ya, betul-betul. Kebebasan Pak, katanya dokter dalam bidang kemanusiaan. Iya, pertama sangat bersyukur dan berterima kasih bisa diundang Zoom Renew Everyday. Saya menyapa dulu Bapak Pendeta Dr. Hanas yang luar biasa. Shalom Pak. Shalom Pak Pendeta. Bisa bertemu. Ya, senang sekali bisa jumpa di sini. Mudah-mudahan suatu ketika bisa jumpa di darat atau di Solo itu. Kemudian juga terima kasih pada Ketua Umum Sinode CMC, Bapak Dr. Gunadi Gunawan. Dan berkat Natalia, terima kasih. Ada Gideon juga yang ada di belakang jalannya ini. Dan tentunya kepada Ibu Lilis, semoga saya bisa berbagi pengalaman kepada semua yang ikut Zoom pada malam hari ini. Begitu Bu Lilis. Ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Sumartono. Maaf ya sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, naik kelas. Soalnya saya udah baca itu Bapak ini dari SMA saja, tapi ya udah dapat doktor honoris causanya dari. Terima kasih. Oke, hari ini kita mau dengar seorang yang luar biasa, Bapak Ibu, yang kegiatannya banyak ya, tadi sampai logonya nggak cukup satu lembar itu juga. Di mana-mana ada, di olahraga, di kemanusiaan, di hobi, di pendidikan, di keagamaan. Waduh, dan
salah satunya juga di dialog agama ya Pak ya, kalau nggak salah. Saya baca Ya, jadi juga di aktif beberapa dengan gereja, ya. Ya, jadi hal yang luar biasa. Mungkin ini kita bisa belajar dari bagaimana Pak Sumartono mempraktekkan ciri-ciri kepemimpinan yang tadi dibahas oleh Dr. Hana. Penuh dengan kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, dan tentu kasih kepada diri sendiri. Jadi nanti Pak Sumartono, kami juga mohon ada banyak personal experience ya kita bebas-bebas aja. Di sesi yang kedua ini kita yang praktikal, yang ringan-ringan aja ya. Yang pertama tadi itu sangat berbobot dan satu pelajaran yang sangat bagus dan berat sekali. Dari Dr. Hanas kita belajar banyak. Jadi kami mengharap di sesi ini Bapak yang santai aja. Oke? Silakan Pak. Oke, terima kasih Budi dan semua peserta Zoom malam hari ini. Ya, jadi saya hanya ingin berbagi pengalaman karena semua tidak kebetulan. Saya selalu bilang kita lahir ini tidak bisa memilih kita lahir di mana, menjadi anaknya siapa. Tapi setelah lahir hidup ini pilihan dan biasanya sudah diberi talenta oleh Tuhan. Untuk itu saya ingin sharing bagaimana selama ini saya bisa berbagi dan melayani sesama. Sedikit cerita kehidupan, saya lahir 64 tahun yang lalu di dan tempat tinggal saya ada tempat saya lahir karena waktu itu lahir memanggil perawat bidan bukan di rumah sakit, di mana setelah itu saya kebetulan anak satu lelaki dari tiga bersaudara yang dua perempuan, yaitu kakak dan adik saya. Pada saat saya SMP, saya sudah dipersiapkan ayah saya khususnya untuk bisa belajar ke luar negeri, karena ayah saya juga lulusan dari London. Dan kebetulan paman dan tante saya juga ada di Belanda. Saya akan dititipkan, tapi Tuhan berkehendak lain yang tadi saya sampaikan. Jadi saya tinggal ayah saya. Akhirnya saya hanya bisa menyelesaikan tadi Bu Lilis S3 di Solo, SD, SMP, dan SMA, karena saya harus ikut membantu bekerja ibu, waktu itu kerja batik, dan pada saat itu saya sering sekali komplain kepada Tuhan, kenapa hidup saya sedemikian tidak menyenangkan. Saya selalu bilang, yang saya sampaikan itu saya tarik kembali, dan saya sampaikan bahwa Tuhan tidak pernah mencobai umatnya. Tuhan selalu menyiapkan umatnya dan memberikan sesuatu pelajaran agar kita bisa naik pada Martono sekarang dari pegawainya orang Solo. Kalau Tuhan tidak mempersiapkan dengan segala tantangan-tantangan yang saya hadapi hingga hari ini. Itu sedikit pelajaran yang saya terima, dan saya sangat bersyukur jadi Sumartono karena saya diberi talenta oleh Tuhan untuk terus bisa melayani walaupun dengan segala keterbatasan saya, karena saya hanya lulus SMA secara akademis, tapi saya bisa belajar banyak dari kehidupan. Ya, jadi mungkin kita mulai dari slide untuk berbagi dan melayani. Tolong, Mat. Ya, jadi mungkin slide pertama. Ya, melayani dan berbagi, saya selalu sampaikan butuh 3M, yaitu mau, mampu, dan meluangkan waktu. Karena waktu saya diundang di acara Cake Andy, saya juga sampaikan begitu. Pertama, mau, karena kita kalau tidak mau, kan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kedua, mampu, dalam arti apa yang kita layani, kita bisa melakukan itu. Dan yang ketiga adalah meluangkan waktu. Karena di dalam kehidupan saya sejak mulai SMA, saya sudah mulai di organisasi pertama saya, yaitu di amatir radio, organisasi amatir radio, Orari.
di situ saya banyak belajar. Kalau kita melihat orang yang mau melayani, kadang-kadang pada saat muda seperti saya waktu di Orari, kita hanya bisa melayani tenaga karena pengalaman belum ada, apalagi materi atau dana. Kemudian pada saat nanti kita sudah seperti saya sudah pensiun, jadi saya hanya melayani ya mungkin hanya pengalaman karena tenaga saya juga sudah menurun, kemudian pekerjaan saya juga sudah pensiun. Jadi orang yang bisa melayani biasanya adalah maksimal adalah orang-orang yang pada saat masih sibuk-sibuknya bekerja atau entrepreneur muda. Biar di bisnisnya rame, masa mau membuang waktunya untuk melayani. Sebaliknya pada saat bisnisnya agak sepi, lagi sepi masa mau melayani. Nah inilah yang kadang-kadang membuat mereka tidak pernah melayani, menunggu. Jadi kalau memang mau melayani ya kita harus meluangkan waktu, itu yang paling penting. Sehingga banyak sekali orang beralasan sibuk apa, padahal sebetulnya kalau kita mau melayani seminggu sekali meluangkan waktu 1 jam itu sudah luar biasa. Karena memang berbagi dan melayani ini suatu hal yang kadang-kadang orang berpikir harus pakai materi, ternyata yang saya alami sejak mulai saya SMA hingga saat ini, berbagi senyuman itu sudah melayani orang yang luar biasa. Yang penting komitmen, ikhlas, dan dengan niat baik. Begitu. Lanjut, Nat. Saya selalu sampaikan kepada sudah menyiapkan berkatnya. Setiap orang punya berkat masing-masing, yang mana itu merupakan rahasia alam, dan orang harus bekerja karena tidak ada yang gratis. Saya selalu sharing kepada teman-teman. Hidup ini yang namanya membayar harganya, kita tidak bernafas selama 10 atau 15 menit, ya otomatis kita akan meninggal. Nah, inilah yang saya selalu sampaikan teman-teman, harus dibayar harganya dengan sekecil apapun ya, semua harus niat baik dan ikhlas. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman, saya kebetulan lebih dari 10 organisasi yang ada di Solo, saat ini di luar kepanitiaan ad hoc. Salah satunya ada di Palang Merah Indonesia, Sabang atau Kota Surakarta. Saya sampaikan ke teman, kalau kita sudah bergabung di PMI, itu adalah sebuah organisasi kemanusiaan yang sangat mulia tugasnya, yaitu menyediakan darah yang sehat dan cukup. Nah, kalau kita di sana tidak bisa menyiapkan darah yang cukup untuk kebutuhan kota kita atau kabupaten kita, kenapa kita harus di sana? Berikan pada kesempatan itu pada orang lain yang mungkin lebih komitmen, lebih ikhlas, dan punya niat baik. Ternyata kalau semuanya seperti itu, PMI Kota Surakarta saat ini, teman-teman Bapak Ibu bisa baca di Google, nanti diketik aja dengan nama saya, kemudian Sumartono diberi PMI begitu. Banyak sekali pelayanan yang kami lakukan, dan PMI Solo saat ini adalah PMI satu-satunya di Indonesia yang tidak menggunakan uang APBD, dan real time bisa dibuka di website, bisa dibuka di internet atau di medsos, di mana stok kami tercukupi. Karena kebutuhan darah di Indonesia ini, pertama yang paling banyak adalah Jakarta, 34.000 kantong per bulannya. Kemudian kedua di Surabaya, 24.000 kantong, dan di Solo 13.000 kantong. Ini berkat kepercayaan 3 periode yang lalu, saya diajak bergabung setelah tsunami Aceh di PMI Kota Surakarta. Kami menerapkan open management sehingga keuangan PMI Kota Surakarta bisa dilihat siapapun yang ada di PMI, bahkan Pak Satpam pun bisa melihat keuangan kami. Nah inilah yang membuat kami sangat dipercaya oleh masyarakat, dan kami melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang ada di PMI Surakarta. Bukan karena hebatnya kami, tapi tentunya karena kepercayaan masyarakat yang dipercayakan kepada PMI Kota Surakarta. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa alam ini sebetulnya, slide berikutnya Nat, alam ini sebetulnya tidak akan bisa berubah karena semua selalu ada siang, ada malam, ada pagi, ya, kemudian ada sore, kemudian ada panas, ada dingin. Biasanya tidak bisa berubah kecuali memang Tuhan ingin berbuat sesuatu, ada mujizat. Saya selalu sampaikan, kalau kita menanam sebutir padi,
itu pasti tumbuhnya juga padi, walaupun ada rumputnya. Tapi kalau kita menanam rumput, yang tumbuh ya pasti rumput dan ilalang. Nggak mungkin ada padinya. Kecuali mungkin teman kita Deddy Kobuser, main sulap begitu. Tapi kalau kita manusia biasa, ya selalu menanam padi ya, keluarnya pasti padi. Nah, inilah yang saya sampaikan, dan Tuhan tidak pernah mau merubah walaupun punya kemampuan, karena ini memang merubah alam, kecuali Tuhan memang punya pesan tertentu atau punya sesuatu yang ingin disampaikan, suatu mujizat. Saya dengan ikhlas dan niat baik, saya yang merasakan saya mendapatkan nasi goreng dan ayam goreng. Dan ini saya alami sejak saya mulai aktif di organisasi. Kapan nasi goreng dan ayam goreng yang itu tidak ternilai harganya. Kalau saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, berapa harga nasi goreng dan ayam goreng yang saya terima karena saya hanya menanam sebutir padi, Tuhan akan bilang memberikan angka yang saya tidak bisa bayar. Sebaliknya kalau saya merasa sangat mampu membayar, Tuhan akan bilang tidak dijual. Karena apa yang saya terima sekarang itu tidak bisa dinilai dengan uang yang Tuhan berikan kepada saya. Saya sangat bersyukur, yang sangat luar biasa diberikan ke saya. Salah satu cerita yang tadi saya sampaikan. Saya ditinggal ayah saya pada saat saya masih SMP. Waktu itu saya setiap pagi, setiap malam kita biasa berdoa. Saya selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong, kalau diizinkan, jangan panggil saya sebelum saya merasakan punya cucu. Karena ayah saya meninggal, belum punya cucu. Dan pada saat saya di kehidupan waktu itu, banyak teman-teman saya yang sudah mulai punya cucu atau kakak-kakak kelas saya, semua handphonenya ada gambar cucunya. Waktu itu saya sih merasa hebatnya foto-foto cucu. Tapi ternyata memang mereka banyak sekali cerita bagaimana bahagianya setelah mereka mempunyai cucu. Punya anak ini sangat bahagia. Tapi dengan mempunyai cucu rasanya akan lebih bahagia. Nah, tapi saya selalu yakin, walaupun saya meminta kepada Tuhan, saya berdoa, Tuhan mendengarkan, tapi Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita minta. Karena kebanyakan manusia ini selalu lebih besar keinginannya daripada kebutuhannya. Nah, inilah yang saya selalu belajar untuk mengingat, saya selalu belajar untuk mengisi diri saya sendiri bahwa kebutuhan yang kita butuhkan Tuhan sudah. Jadi kalau kita punya keinginan itu sah-sah saja, tapi tidak selalu keinginan kita harus diberikan oleh Tuhan, karena Tuhan sudah menyiapkan apa yang kita butuhkan. Nah, pada saat itu saya tinggal ayah saya kan usia 15 dan ayah saya belum punya, meninggal pada saat itu umur usia 56 tahun. Saya sangat bersyukur, saya bilang saya dapat nasi goreng karena pada saat saya usia 56 tahun ada kesalahan teknis. Nggak kedengaran, Pak. Mohon diulang untuk bagian ini. Maaf, ini ada kesalahan teknis. Bagian yang setelah ayah meninggal usia 15 tahun. Kita nggak bisa dengar. Natali, coba dilihat. Nggak kedengaran. Suaranya hilang. Suara Pak Sumartono hilang. Atau di tempat Pak Sumartono yang hilang? Kayaknya ke-mute ya. Coba Pak Nathan, saya lagi buka slide, bingung nih. Pak Nathan yang ada ke-mute, Pak Sumartono ke-mute enggak? Ya, sekarang udah bisa. Ya, udah bisa. Ya, ada yang unmute tadi kelihatannya. Oke. Jadi saya ditinggal ayah saya waktu usia 15, ayah saya usia 56. Saya bilang saya dapat nasi goreng. Mungkin slide-nya ke belakang. Di depannya, Nat. Jadi saya bilang bahwa waktu itu saya berdoa setiap pagi dan malam, dipanggil dulu sebelum punya cucu. Tapi ternyata pada saya usia 56 tahun, 8 tahun yang lalu, saya mendapatkan nasi goreng. Saya mendapatkan 2 orang cucu seusia ayah saya panggil Tuhan. Saya langsung bersyukur, Tuhan terima kasih. Tuhan sudah memberi saya nasi goreng.
Kemudian suatu ketika, biasanya kalau teman-teman ke Solo sering diberitahu kalau perlu sesuatu cari saya, karena kalau Martono karena ini pegawainya orang Solo. Nah, waktu itu dia main ke rumah, saya tanya kalau kita sudah seusia, biasanya yang ditanya minum vitamin apa, cucunya berapa, kan begitu. Waktu itu saya tanya, Pak, Bapak cucunya berapa? Dia langsung bilang, waduh maaf Pak, cucu saya ada di Amerika. Waktu itu langsung saya bersyukur kembali yang kedua kalinya. Tuhan terima kasih saya dikasih ayam goreng. Karena tamu saya tersebut datang ke Solo menggunakan jet. Saya berpikir, kalau cucunya di Amerika, buat dia tidak ada masalah. Karena waktu-waktu kangen dengan cucunya, tinggal naik jet pribadi bisa berangkat ke Amerika. Tapi kalau saya cucunya di luar kota aja, mungkin untuk kangen mau menengok cucu saya mungkin perlu waktu, perlu persiapan, harus naik menyiapkan kondisi tubuh untuk naik mobil yang jaraknya mungkin agak jauh. Nah, disinilah Tuhan sangat luar biasa. Ini hanya satu dari cerita yang mengenai kehidupan saya. Tapi di luar itu banyak sekali hal-hal yang sangat luar biasa yang saya sudah alami dan saya sangat selalu bersyukur bahwa Tuhan selalu sudah menyiapkan segalanya untuk apa yang saya harus lakukan dengan segala keterbatasan yang ada. Slide berikutnya, Nah. Ya, saya selalu sampaikan, termasuk saya waktu di halaman sosok di media Kompas, bahwa sebetulnya satu, berkat yang kita bagikan pada siapapun, itu kan bukan berkat kita. Itu adalah berkat mereka yang berhak menerima, hanya dipercayakan Tuhan melalui kita. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya terima WhatsApp di grup, saya baca sebuah kata-kata yang luar biasa. Jika ada seseorang minta tolong kepada kita, berarti Tuhan mengabulkan doa orang tersebut melalui kita. Dan itu ternyata memang benar. Bahkan kalau kita mau dijadikan pipa peralon oleh Tuhan sebagai saluran berkat, semakin kita dipercaya oleh Tuhan, saluran pipa peralon kita semakin besar dan berkatnya semakin banyak yang dilewatkan melalui kita. Nah, inilah yang saya selalu sampaikan. Bahkan beberapa tahun akhir-akhir ini, saya mengalami hal-hal yang sangat luar biasa. Ada seseorang menelpon saya. Mungkin saya sedikit ceritakan saja kejadian realnya. Jadi waktu itu teman saya telepon, dia tinggal di Wonogiri, kabupaten dekat Solo. Dia tanya, dia telepon, dia bilang, Pak, saya mau merepotkan lagi karena beberapa bulan yang lalu pernah minta tolong saya untuk ayahnya operasi di rumah sakit di Solo. Karena memang dengan adanya BPJS, kita kadang-kadang harus mengantri kamar maupun mengantri dokter. Nah, waktu itu dia bilang, Pak, saya minta tolong lagi kalau bisa dibantu. Keponakan saya kecelakaan di Berau. Kemudian saat ini ayahnya baru mau berangkat dari Wonogiri melalui Bandara Jogja karena yang ada penerbangan dari Jogja ke Berau. Nah, anak ini di rumah sakit harus ada orang yang bisa memberikan tanda tangan untuk dilakukan tindakan yang emergensi. Kalau Bapak bisa bantu, tolong bisa dikonekkan ke siapa. Waktu itu saya sedang satu mobil dengan salah satu dokter yang kebetulan juga di satu yayasan kanker Indonesia cabang Kota Surakarta. Saya juga ada di situ, dipercaya bergabung. Baru saja saya tanya, karena kita baru menengok di PMI ada Gria PMI, dia yang bisa dimanfaatkan sebagai rumah tinggal. Karena pada pasien-pasien yang kena kanker, suaranya hilang lagi. Ya, di mute lagi kelihatannya sama Nat. Sudah ya? Halo? Sudah bisa, Pak. Ya, ke mute lagi sama Nat. Ya, jadi rumah singgah ini diperlukan untuk keluarga pasien karena mereka kalau harus ke sewa hotel, sewa kamar, belum biaya hidup, ini kan biaya yang terlalu besar. Kalau keluarganya ada yang kena kanker lah. Akhirnya kami baru menawarkan untuk di PMI. Saya lagi nanya, kamu dari mana? Dia ternyata dari kota di dekat Berau.
Waktu itu dia cerita, ibunya masih di sana. Jadi pada saat saya menerima telepon, saya berpikir Tuhan sudah menyiapkan orang di depan saya yang akan bisa bantu. Tapi begitu telepon selesai, saya baru mau menyampaikan kepada dokter di depan saya, telepon saya berdering lagi. Ternyata saya ditelepon oleh seorang pimpinan Bank Mandiri yang dulu di Solo pindah ke Kalimantan, di dekat Berau. Dia bilang, apa kabar Pak Martono? Saya bilang, baik, ada apa yang bisa dibantu Pak? Enggak, saya cuma say hello. Akhirnya saya bilang, Bapak masih di Kalimantan? Iya masih. Pak, saya ceritain masalah tadi, dan dia bilang, silahkan suruh telepon saya akan bantu. Akhirnya saya beritahu keponakannya yang di Wonogiri, saya suruh telepon, dan sore menangiskannya, dia bilang, Pak, saya sebetulnya nggak berani karena Bapak bilang ini pimpinan Bank Mandiri, tapi ternyata luar biasa. Beliau menengok ke rumah sakit, kemudian speakerphone handphonenya, sehingga kami bisa ngomong dengan yang ada di rumah sakit, termasuk keponakan yang kecelakaan itu, walaupun keadaannya tidak sadar, bisa ngomong ke dokternya, dan akhirnya bisa tindakan. Ayahnya sampai di Kalimantan sore hari, penerbangan sore hari, itu pun dijemput sama pimpinan bank ini dan diantar ke rumah sakit. Dia bilang terima kasih sekali. Nah, disinilah ternyata kalau kita ikhlas, kita mau berbagi, mau melayani orang, hampir beberapa kali akhir-akhir ini, kalau seseorang minta tolong saya, begitu telepon ditutup, orang lain telepon saya yang bisa membantu orang tersebut. Karena saya selalu sampaikan ke teman-teman, kalau kita membantu orang lain, itu ada 3 hal yang kita perlu selalu ingat. Pertama, orang minta tolong ke kita itu tidak kebetulan. Tuhan pasti tadi yang sampaikan, mengabulkan doa orang itu untuk dibantu melalui kita. Walaupun hasilnya kita bukan Tuhan, bukan seorang yang luar biasa, ya semua sudah diatur oleh Tuhan. Tapi kita harus mau membantu orang yang minta tolong kepada kita. Karena itu bukan kebetulan. Kedua, saya selalu sampaikan, kita bersyukur tangan di atas daripada tangan di bawah. Karena walaupun saya selalu minta tolong orang lain untuk membantu orang lain karena keterbatasan saya, tapi saya tidak untuk diri sendiri. Dan yang ketiga, yang perlu kita selalu belajar, dan saya masih belajar, belajarlah untuk rasakan jadi orang lain. Karena pada saat orang minta tolong, itu keadaannya pasti sulit, keadaannya mungkin tidak ada pandangan lain yang harus bisa dimintain tolong, akhirnya dia minta tolong ke kita. Jadi kadang-kadang mungkin dengan sedikit emosi, dengan sedikit marah, tapi saya sudah mulai belajar. Karena saya bisa merasakan kalau saya temannya cuma Bu Lilis, saya minta tolong Bu Lilis bilang, besok ya Pak Martono, saya akan bilang, oke Bu, besok saya telepon lagi. Besok saya telepon, Bu Lilis bilang, tuh saya harus keluar kota minggu depan, saya pasti nunggu. Karena saya nggak punya teman yang lain yang bisa saya minta tolong, dan saya yakin Bu Lilis bisa bantu saya. Pada saat seminggu saya telepon, Bu Lilis bilang, Pak Martono maaf ya, saya bilang, oke Bu, tunggu. Saya akan ke rumah Bu Lilis sambil bawa pisau, Bu mau bantu saya atau enggak? Karena saya tidak punya pandangan orang lain. Jadi kadang-kadang kalau orang marah ke kita minta tolong, kita harus bersyukur. Karena memang kita kalau jadi dia, mungkin kita akan lebih marah begitu Bu Lilis. Ya. Ini jadi Bu banyak Lilis hal terkenal ya. yang kita bisa Terkenal belajar yang orang yang tidak mau macam-macam. membantu. Iya, oke, kita lanjut. Slide berikutnya, Nat. Ini kali sambil Networking is ngantuk ini everything. kelihatannya. Networking, nothing. Networking, Om. Ya, Networking ya. Jadi udah, Om. yang barusan, udah. Ini sudah, Om. Ya, belum keluar ya? Sudah. Udah Di keluar temanku Pak. belum? Yang networking. Oke, Bukan. ya. Oh, Tempatnya nomor kok 10 terlambat sekarang. berarti. Oh ya, sudah, ya. Saya Ya, selalu sampaikan di bisa keluar. teman-teman anak muda, khususnya kalau saya diminta untuk sharing, networking is everything, no networking nothing. Saya selalu sampaikan kepada generasi muda kalau saya diminta sharing ke SMA maupun ke komunitas mahasiswa atau apa. Kamu harus memperbanyak teman-temanmu. Kalau saat ini kita sharing, kamu harus kenal semua temanmu ada di sini. Saya sampaikan bahwa saya di mobil, di api, di pesawat terbang, saya selalu kenal dengan sebelah saya. Bahkan pernah ada cerita, satu ketika di sebelah saya ajak berkenalan, saya ajak ngobrol sampai mendarat, ternyata dia masih paman teman saya. Begitu dia
Sampai di Solo, ke teman saya telepon saya, Martono, kenapa? Kamu tadi ketemu paman saya ya? Iya, kenapa? Kok paman saya bilang kamu orang gila. Loh, kenapa? Karena paman saya itu bisanya beristirahat, kalau di pesawat kamu ajak ngomong terus mulai terbang sampai mendarat. Dia bilang begitu. Tapi ternyata pamannya itu beberapa tahun yang lalu adalah salah satu staf dari UN PBB. Bukan PBB yang bagian anak-anak. Oh, UNICEF. Iya, UNICEF ya. UNICEF waktu itu ya hanya berkenalan sih hello. Berapa tahun kemudian dia kontak saya, Pak Asun namanya. Dia mengajak kerjasama dengan salah satu organisasi yang saya gabung, yaitu Perkumpulan Masyarakat Surakarta, untuk membuat program untuk pemerintah Kota Surakarta. Nah, saya selalu sampaikan ke teman-teman, kalau kamu kenal dengan seseorang, jangan pernah, itu bahasa Jawa bukan Inggris. Jadi saya dapat apa? Kadang-kadang pada saat kita berkenalan, kita nggak akan mendapatkan apa-apa. Tapi Tuhan punya rencana suatu ketika, mungkin kita akan mendapatkan sesuatu atau perlu sesuatu yang orang tersebut bisa bantu saya. Nah, itulah yang saya selalu lakukan, sehingga handphone saya sampai saat ini kontaknya hampir 18.000 kontak yang ada. Jadi saya selalu banyak sekali kalau ada teman yang minta tolong, kalau A nggak bisa, saya bisa kontak B, kalau B nggak bisa, atau biasanya sekarang belum kontak pun Tuhan sudah siapkan orang yang bisa membantu orang yang minta tolong. Nah, inilah yang saya selalu sampaikan, networking is everything, no networking nothing. Jadi seperbanyaklah teman kita tidak perlu harus melihat siapa teman kita, posisi teman kita apa, keadaannya bagaimana, tapi berteman ini sangat indah. Karena dengan banyaknya teman, segala hidup ini menjadi sangat-sangat mudah dan sangat berkati. Slide berikutnya adalah slide terakhir. Berikutnya. Sudah ya? Belum? Kisah telur, ya. Sudah? Ya. Bu Lili pasti jadi lapar ini. Kita lihat telur mata sapi. Di handphone saya semua wallpapernya saya kasih gambar ini agar saya selalu termotivasi. Cerita ini saya lupa kapan saya terima, tapi cerita ini selalu saya bagikan ke siapa saja yang sangat luar biasa. Ceritanya begini. Di Tiongkok pada waktu dulu, dahulu kala, kalau orang cerita dulu, saya selalu dengar Syahdan dahulu kala di Tiongkok. Ada seorang tuan tanah pengusaha yang sangat terberkati. Rumahnya sangat luas, punya sawah, punya ladang, punya kolam ikan, punya kandang ternak, dan lain sebagainya. Setiap jam 3 sore, mereka tinggal berdua, ayah dan ibunya. Karena semua anaknya sudah di ibu kota. Kalau orang kaya zaman dulu, kalau kita lihat cerita-cerita silat atau cerita kerajaan, anak-anaknya sudah di luar negeri jadi pejabat di ibu kota, dan bukan di luar negeri, di ibu kota, di kerajaan, dan jadi pejabat. Mereka berdua tinggal di rumah. Mereka berdua menikmati hidup setiap jam 3 sore. Ini waktunya nggak apa-apa, Bu Lilis? Ya, boleh, Pak. Masih tinggal sampai jam 9, tinggal cerita terakhir ya. Kemudian mereka minum teh, minum kopi, sambil makan snack. Suatu saat, bapak dan ibu ini baru sadar. Tetangga di depan rumahnya, walaupun sangat jauh karena dia halamannya sangat luas, kalau jam 3 itu yang putri selalu menyanyi, mendendangkan lagu yang suaminya main kecapi atau meniup seruling. Dia ngomong kepada istrinya, Bu, alangkah luar biasanya tetangga kita. Kita nggak ngerti kerjanya apa, tapi mereka sangat bahagia, beda dengan kita. Walaupun mungkin berkatnya tidak ada 1/1000 kita. Kalau orang Jawa di sini bilang tidak ada sekuku ireng. Jadi kuku yang bagian hitam-hitam di ujung itu. Nah, akhirnya mereka sepakat. Yuk Bu, kita ke tetangga kita berkenalan, kita bersilaturahmi. Kalau sekarang kita mempererat perhubungan persaudaraan sambil nanya, resepnya apa mereka bisa bahagia. Berangkatlah berdua ini menengok tetangganya yang di depan, dan dia baru tahu bahwa tetangganya ini ternyata adalah membuat tahu, home industry. Pada saat jam 3, tahu mereka sudah selesai dan sudah diambil semua pelanggannya. Yang perempuan istrinya menyanyi, yang laki niup seruling atau main kecapi. Nah, si orang kaya ini nanya, Pak, Bu, kenapa Bapak Ibu bisa sedemikian bahagianya?
apakah bisa dibagi ke kami untuk kami bisa lebih bahagia. Lalu si pembuat tahu cerita begini. Pak Bu, kalau saya kepengen makan dengan lauk telur mata sapi, di rumah saya ada telurnya. Di rumah saya ada penggorengannya, ada anglo atau yang buat kompornya, walaupun kompornya pakai kayu bakar waktu itu, dan saya ada minyaknya juga. Saya akan goreng telur mata sapi sendiri, walaupun minyak saya mungkin tinggal minyak bekas, yang warnanya sudah kehitam coklat, kehitam-hitaman, saya menyiapkan api dengan menyalakan kayu bakar, mengipasi sampai nyala, jadi berpeluh, tambah lapar, karena lauk paling enak itu kan lapar. Gorengan telur saya akan jadinya gosong, hitam-hitam kehitaman, dan warnanya dengan telur mata sapi. Kalau kita makan di hotel bintang 5 atau di restoran yang mewah, pasti kita bisa pesan telur setengah matang, 3/4 matang, atau well done. Dan pasti bentuknya bulat, bersih, dicetak, dan piringnya pun luar biasa bagus. Belum tentu telur yang saya goreng sendiri, walaupun gosong, walaupun kehitaman, tidak lebih nikmat dari telur kalau kita beli di restoran. Dan dia sampaikan, inilah yang namanya bersyukur. Orang kalau bisa bersyukur, bukan karena berapa berkat yang kita terima, tapi adalah bagaimana kita mensyukuri berkat yang Tuhan sudah siapkan pada kita, bukan yang kita inginkan. Hidup ini sangat-sangat indah. Akhirnya si orang kaya ini baru sadar, dia bilang, terima kasih tetanggaku yang luar biasa, saya akan belajar bersyukur, dan sebagai rasa syukur, rasa kita saya saat ini mungkin 500 juta diberikan kepada orang tersebut. Kemudian kedua, suami istri kaya raya ini kembali pulang ke rumah. Ceritanya tidak berhenti di sini. Begitu sampai di rumah, kedua orang ini setiap jam 3 sore, mulailah mereka belajar bersenandung. Mulailah mereka belajar bersiul. Mulailah mereka menyanyi. Dan akhirnya 6 bulan kemudian, kedua orang ini, suami istri ini sangat-sangat bahagia karena sudah belajar bersyukur. Dia merasa bahwa berkatnya sudah jauh lebih terberkati daripada tetangganya yang membuat tahu tadi. Setelah 6 bulan, ceritanya tidak berhenti di sini. Pada saat mereka jam 3 mau nyanyi, mereka sadar juga. Loh, kenapa Bu? Tetangga kita kok nggak nyanyi ya? Ayo kita tengok, mungkin ada sesuatu. Akhirnya mereka kembali lagi main ke rumah tetangganya di depan yang jual tahu. Dan rumah itu kosong. Dia tanya ke tetangga sebelahnya, oh mereka berdua sedang dirawat di rumah sakit. Akhirnya kedua orang kaya ini datang ke rumah sakit. Bapak ibu penjual tahu itu ada di kamar sedang dirawat. Yang orang kaya ini nanya, Pak, Bu, kenapa Bapak kok sakit dan tidak memberi kabar? Oh ada ceritanya Pak. Setelah Bapak Ibu pulang, saya termotivasi. Saya punya keinginan lebih terberkati. Siapa tahu saya bisa terberkati seperti Bapak. Sehingga saya bisa membeli alat musik yang lengkap. Saya bisa ajak tetangga-tetangga saya semua ikut menyanyi biar mereka semua bahagia. Niatnya baik, maksudnya juga baik, dan termotivasi dengan baik. Tapi Pak Bu, setelah semua uang Bapak Ibu saya belikan kedelai, setiap hari saya buat tahu yang lebih banyak, tidak pernah terjual, tidak laku, tidak ada yang beli, akhirnya busuk semua dan uang sekarang habis termasuk kedelainya. Saya stres dan saya dirawat di rumah sakit. Jadi, pesan moral cerita ini ada 2 hal. 1, jangan pernah kepingin jadi orang lain walaupun rumput tetangga lebih hijau. Seperti yang banyak dipromosi, rumput tetangga lebih hijau tapi plastik. Yang kedua, bersyukurlah dengan berapapun berkat yang Tuhan telah siapkan pada kita. Kita boleh punya keinginan, tapi selalu bersyukur bahwa Tuhan sudah menyiapkan apa yang kita butuhkan. Terima kasih. Itu Bu Lilis. Sedikit Aduh, luar biasa. Ayo kita kasih ininya ya, kasih jempol ya, jempol semuanya nih. Bapak Ibu, mana jempolnya? Ibu Natali lihat nggak? Semua pada kasih jempol nggak nih?
Sebelah kirinya itu tepuk tangan ya, tepuk tangan sama jempol ya, Ibu Natali. Ya, betul. Ya, oke. Semua harus kasih jempol dong, seperti tadi ke Pak Hanas. Sekarang kita ke Pak Sumartono ya. Oke, Sumartono sangat senang sekali. Udah ada sambil menunggu pertanyaan, saya ingin simpulkan dari hari ini sharing dari Pak Sumartono. Mana ya? Kok hilang wajahnya? Nah, saya kepingin lihat wajah Pak Sumartono biar ketularan. Bersyukur. Amin. Ya, luar biasa ya. Saya aslinya orang Magelang, Pak, tetangga Bapak. Oh, dekat ya. Ya, memang kalau orang Jawa itu ya ketiban tangga juga syukur. Bersyukur. Belum sampai masuk rumah sakit. Selalu ada syukurnya terus apapun namanya orang Jawa ya. Ya, hari ini kita mendengar satu kehidupan yang sangat luar biasa dari Pak Sumartono. Yang saya catat adalah jikalau kita mau melayani dan berbagi, kita harus mempunyai 3M pesannya Pak Sumartono. Nomor 1, mau bersedia. Selalu mau dan selalu bersedia menolong. Yang kedua, selalu mampu ya Pak? Iya, betul. Ya. Mau, mampu, dan meluangkan waktu. Artinya, kalau kita mampu, kita harus bisa menolong. Begitu Pak Sumartono maksudnya? Ya. Betul. Iya. Dan waktu itu selalu harus bisa diadakan, sebab tanpa diadakan, selama-lamanya kita tidak pernah mempunyai waktu untuk menolong. Baik dalam keadaan susah, senang, kapan saja, tapi karena kita tidak, artinya blokir waktu gitu ya Pak ya. Ya. Mungkin bahwa kalau kita mau menerima seseorang seperti buat appointment itu selalu bisa blokir waktu gitu ya. Artinya kita mau berikan waktu. 3M, mau, mampu, dan meluangkan waktu. Dan mau bersedia membayar harga, yaitu dengan sebuah komitmen, niat baik, dan ikhlas di dalam menolong. Nah, selalu mau bersedia menolong, jadi dan selalu mensyukurin berkat dari apa yang telah Tuhan terima, selalu melihat hal-hal kecil sebagai ucapan syukur, dan jangan melawan ketika ada struggle, tetapi struggle itu sebagai jalan ya, jalan untuk menjadi naik kelas gitu ya ceritanya nih. Jangan juga pernah menginggirin inginin orang lain. Artinya kita jangan kepingin jadi orang lain dan tidak ingin menginginin seperti orang lain begitu. Begitu ya Pak Sumartono ya. Betul. Nah, sambil menunggu ada pertanyaan, saya ingin tanya dulu ke Bapak. Karena ini penting sekali untuk kita belajar. Barangkali banyak orang juga yang ingin, tapi kapan calling yang begitu dalam ini membuat Bapak bisa mau untuk berbagi? Ya, saya tahu ini ada banyak filosofi yang luar biasa tentang, banyaklah itu filosofi yang luar biasa. Tetapi pasti ada event atau titik panggilan yang ini calling saya itu untuk melayani dan membagi ini loh Pak. Akar balik utamanya itu. Boleh nggak? Ya. Boleh sekali. Jadi tadi saya ceritakan, saya ditinggal ayah saya SMP, yang harusnya saya berangkat ke Belanda untuk sekolah. Artinya saya harus menerima S3 saya di Solo tadi. Kemudian setelah itu saya bekerja waktu itu batik. Bahkan semua produk kami adalah untuk orang Sunda. Jadi saya setiap 3 bulan dulu selalu ke Bandung, dan terakhir saya diundang, nanti kalau Ibu sempat bisa buka Instagram saya. Saya diundang atau Facebook narasumber batik 3
negeri, legenda batik 3 negeri, salah satunya diproduksi oleh ayah dan ibu saya, termasuk saya yang melanjutkan waktu itu. Keluarga Lunggung, kemudian ya teman-teman orang semua berhenti jadi orang yang suka terhadap batik itu. Dan kemarin ceritanya sangat terharu saya mendengarkan dari salah satu tokoh orang Sunda. Kemudian maklum anak muda pernah pacaran kan Bu. Ya, saya pacaran cukup lama dan pada saat mau menikah ditinggal ke Jerman. Nah, semua inilah yang mungkin sudah dipersiapkan Tuhan. Walaupun waktu itu saya selalu komplain, Tuhan, kenapa saya dicobai? Yang tadi saya sampaikan bahwa Tuhan tidak pernah mencobai umatnya. Jadi ternyata Tuhan menyiapkan. Semua ini butuh proses. Dari semua yang saya lakukan, itu membuat saya sekarang kalau bisa membantu orang yang sudah disiapkan Tuhan. Jadi, saya kalau mendengarkan lagu background tadi, company profile saya, hidup ini adalah kesempatan. Itu kadang-kadang saya sempat meneteskan air mata. Karena bagaimana kita sebetulnya sangat bisa bermanfaat membantu orang lain. Dan terus terang, saya sekarang kalau bisa membantu itu saya langsung rasanya bahagia sekali. Dan orang Solo semua tahu Bu, kalau handphone saya standby 24 jam. Jam 2, jam 3, siapapun telepon saya. Saya tidak Saya pernah. telepon ya Pak ya, jam 3 pagi itu. Iya, Nggak bisa beberapa tidur. kali. Butuh darah, butuh butuh rumah sakit, butuh dokter, butuh ambulan, karena kami PMI Solo punya 6 unit ambulan gratis 24 jam, dan kami di Perkumpulan Masyarakat Surakarta punya rumah duka satu-satunya di Solo. Saya juga ngurus ke sana, karena saya wakil ketua umum di sana, jadi otomatis semua orang tahu. Dan teman Solo kebetulan karena sudah selalu saya berikan peringatan, kalau telepon jam 2 hanya ngecek saya tidur atau diterima nggak telepon. Jadi mereka selalu telepon apabila memang betul-betul membutuhkan bantuan yang saya dengan segala keterbatasan saya bisa bantu mereka. Dan begitu bangun, mungkin kalau orang lain karunia, Ya, tapi saya betul. selalu begitu ada telepon, saya langsung Tuhan terima kasih. Saya masih bisa bermanfaat bagi orang lain. Begitu yang saya rasakan. Luar biasa. Jadi masih bisa bermanfaat bagi orang lain. Begitu yang saya rasakan. Luar biasa. Jadi dasarnya itu karena kesulitan, dasarnya kenapa? Ini proses Bu. Jadi maksud saya tadi kemarin diminta Nurul Surabaya untuk naik level. Ya. Dan Tuhan tidak pernah memberikan suatu kita, yaitu alkitabiah sekali ya. Seperti tadi Dr. Hanas di awal juga diceritakan kalau penguasaan diri itu akan timbul oleh karena akan membuat kita pemimpin yang lebih hebat. Bagaimana ini membagi waktunya? Lalu apa nggak bingung Pak? Padahal hari itu cuma 7 plus 1 hari ya untuk Tuhan. Nah, misalnya orang-orang itu Saturday untuk keluarga gitu. Nah, ini 5-10 organisasi itu ditambah masih bisnis kan, Pak? Jadi gimana ini cara baginya ini? Saya nggak ngerti. Kalau bisnis, Bu, saya sejak setelah menikah di usia 30 tahun, saya bekerja hanya 10 tahun. Kemudian dilanjut mantan pacar istri saya. Kemudian setelah putri saya selesai, satu-satunya putri tunggal saya selesai kuliah di Surabaya. Maaf, itu ada yang bocor tuh. Maaf, boleh di mute semuanya? Ya. Oke. Ya Pak. Jadi setelah itu dilanjutkan anak dan menantu saya saat ini bekerja